Bagaimana situasi terkini di gedung KPU saat ini? Kita sudah terhubung dengan jurnalis BTV Said Masyur dan juru kamera Koel Joseph di gedung KPU RI. Selamat sore Said, sepertinya informasi yang kami terima sudah mulai ada massa yang datang ke gedung KPU. Bagaimana situasi di sana saat ini? Stefani, situasinya masih tengah berlangsung proses rekapitulasi yang saat ini dilakukan oleh KPU untuk dua provinsi tersisa maksud saya, yaitu Papua Pegunungan dan juga Papua. Proses rekapitulasi untuk Papua Pegunungan ini masih sedang berlangsung, khususnya untuk Pilpres. Stefani, ini sudah selesai dan saat ini dilanjutkan dengan rekapitulasi untuk pemilihan legislatif ataupun pileg. Hasilnya seperti apa? Tadi untuk Papua Pegunungan, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sekali lagi unggul. Ini adalah 36 provinsi sudah, maksud saya 36 provinsi yang sudah direkapitulasi oleh KPU dan 34 provinsinya ini dimenangkan oleh Prabowo Gibran, sementara Prabowo Gibran ini hanya kalah di 2 provinsi, yaitu Sumatera Barat dan juga Provinsi Aceh. Saat ini prosesnya masih berlangsung dan memang 2 provinsi tersisa ini merupakan 2 provinsi terakhir yang direkapitulasi oleh KPU. Ada banyak kemudian alasan kenapa 2 provinsi ini telat begitu ya. Kalau misalnya kita seharusnya KPU ini menargetkan bisa selesai pada 18 Maret kemarin, meskipun sebenarnya hari ini berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, 20 Maret adalah batasnya. Namun anggota KPU Agus Melas pernah mengatakan bahwa pihaknya ini menargetkan bisa selesai pada 18 Maret. Namun ternyata target ini molor begitu dan sampai di hari terakhir, ini 20 Maret barulah kemudian KPU akan mengejar target tersebut. Tadi dalam sidang pleno terbuka ini kami sempat mendengarkan sejumlah alasan begitu kenapa kemudian pihak KPU provinsi, dan utamanya dari 2 provinsi ini terlambat. Karena kita tahu batas rekapitulasi di tingkat provinsi seharusnya Stefani itu selesai pada 10 Maret kalau kita mengacu pada PKPU. Namun ini terhambat sehingga kemudian rekapitulasi di tingkat nasional ini bisa terlambat dan bisa dilakukan di hari terakhir ini. Tadi pihak KPU dari Papua Pegunungan mengatakan ada sejumlah dinamika yang terjadi di Papua Pegunungan, khususnya ancaman keamanan begitu, sehingga proses pemungutan suara ini bisa dilakukan di beberapa lokasi karena ada ancaman keamanan begitu di sejumlah distrik yang ada di Papua Pegunungan. Bukan saja pada saat pemungutan suara, tetapi juga pada proses rekapitulasi ini juga terdapat adanya ancaman-ancaman begitu, sehingga sampai pihak KPU Papua Pegunungan ini bisa melakukan proses rekapitulasi itu berpindah-pindah tempat. Bahkan salah satunya tadi di Tolikara misalnya sampai harus berpindah di 5 lokasi, Stefani, untuk kemudian melakukan rekapitulasi. Sehingga proses yang dilakukan di tingkat provinsi sedikit terlambat begitu, sehingga KPU pusat ini kemudian baru bisa melakukan rekapitulasi di hari terakhir ini 20 Maret 2024. Bahkan tadi pihak Papua Pegunungan juga ini baru sampai di Jakarta sebetulnya pada dini hari tadi, yaitu pada pukul 3 dini hari begitu. Itu pun juga menggunakan pesawat charter yang diberikan oleh KPU RI, lalu kemudian disusul oleh KPU Papua maksud saya yang baru tiba pada siang tadi. Sehingga jika kemudian selesai untuk Papua Pegunungan pada sore ini, kemungkinan nanti akan dilanjutkan untuk Papua Induk begitu ya, sehingga nanti bisa dirampungkan untuk 38 provinsi. Adapun untuk 128 PLN ini juga sudah selesai direkapitulasi oleh KPU, Stefani. Kalau kita berbicara soal hasil, Stefani, kami mencatat untuk total suara yang masuk baik suara sah maupun suara tidak sah, yang kami catat ini sudah masuk total suara 166 juta 400 sekian begitu, dan dari 166 juta total suara yang masuk ini Prabowo Subianto menyapu bersih suara 95 juta sekian begitu. Artinya lebih dari 50% dari total suara yang masuk ini sudah dimenangkan oleh Prabowo Subianto. Unggul di kurang lebih 34 provinsi. Prabowo Subianto menyapu bersih 34 provinsi untuk suara nasional begitu. Sehingga saat ini kita masih menunggu, Stefani, bagaimana proses ini berlangsung dan juga dinamika di dalam sidang pleno terbuka tadi ini masih terus berlangsung. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan kemudian, utamanya kenapa 2 provinsi ini terlambat untuk sampai di Jakarta dan dilakukan rekapitulasi secara nasional. Stefani. Baik, kita nantikan bersama pengumuman hasil pemilu 2024 oleh KPU. Terima kasih Said dan juru kamera Koel Joseph melaporkan langsung dari gedung KPU Jakarta. Selamat bertugas kembali.